Sekarang terjadi paradok. Apa paradoknya? Salah satunya hiburan bertambah banyak, ya. Hiburan meningkat, mau nonton di toilet bisa, mau nonton di ruang tunggu bisa, mau nonton dimanapun kita bisa. Namun apa yang terjadi? Kesehatan mental menurun. Bagaimana agar kita tetap waras, kita tetap sehat di tengah-tengah dunia yang berubah begitu cepat, luar biasa. Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali. Ya, mudah-mudahan selama ini apa yang kami berikan menginspirasi Anda. Pernahkah Anda merasa dunia ini terlalu cepat? Teknologi terus berkembang, kecerdasan buatan makin canggih, media sosial menyuguhkan ribuan informasi setiap hari. Tapi, mengapa justru kita makin merasa kosong? Kita hidup di zaman yang sangat terhubung, namun hati kita terasa makin terasing. Dulu kita percaya pada agama, pada nilai-nilai luhur, pada ilmu pengetahuan. Tapi kini banyak yang mulai kehilangan arah. Banyak yang bertanya diam-diam di dalam hati, untuk apa semua ini? Untuk apa saya hidup? Saya lelah ini untuk apa dan untuk siapa? Apa gunanya semua informasi di ujung jari jika kita kehilangan jati diri? Apa artinya segala kecanggihan jika kita tak tahu lagi kemana arah hidup ini? Di tengah kegaduhan dunia ini, ada satu warisan kuno yang justru kita semakin relevan. Saat saya sedang kuliah filsafat sains di program doktoral dan manajemen bisnis di IPB, saat mengerjakan tugas-tugas dari dosen, saya bertemu dengan sebuah filsafat hidup yang mengajak kita untuk menemukan ketenangan. Ketenangan dari mana? Ketenangan dari dalam. Itulah stoikisme. Stoikisme bukan sekedar teori. Ia adalah seni menjalani hidup dengan damai, bahkan ketika dunia di luar tidak bersahabat. Ia mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita. Nah, hari ini izinkan saya berbagi beberapa alternatif langkah praktis yang bisa Anda latih untuk menghadapi dunia yang penuh tekanan ini dengan lebih jernih dan lebih kuat. Alternatif langkah pertama, sadari apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Ini dasar dari kebijaksanaan stoikisme. Kita sering stres karena mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Opini orang lain, masa lalu, masa depan, bahkan cuaca. Maka latih diri Anda untuk fokus hanya pada satu hal, diri Anda sendiri. Pikiran Anda, sikap Anda, tindakan Anda. Ketika kita berhenti melawan yang tak bisa diubah, kita mulai menemukan ketenangan. Kalau kata guru saya, agar hidup kita tidak stres, fokuslah kepada dua hal saja. Yang pertama, sesuatu yang dalam kendali kita. Apa? Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Dan fokus kedua kepada hal-hal yang di akhirat nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Di luar kedua hal itu, jangan menjadi fokus kehidupan kita, karena itu membuat kita semakin stres. Alternatif langkah kedua, tenangkan reaksi Anda. Beri jeda. Sebelum merespon, Anda perlu memberikan jeda. Setiap hari kita menghadapi situasi yang memancing emosi. Tapi, apakah semua perlu langsung ditanggapi? Tidak. Self-control adalah kunci. Ambil jeda, tarik napas, jangan izinkan emosi sesaat merusak hari yang panjang. Mereka yang bisa mengelola emosi dengan tenang adalah mereka yang bisa menata ulang hidupnya dengan lebih baik. Setiap emosi atau sesuatu yang negatif datang kepada kita, jangan buru-buru merespon. Jeda sejenak. Atau yang lain mengatakan pause, berhenti sejenak. Dan saya menyarankan saat Anda jeda atau pause, ingatlah kepada Tuhan Anda. Bagi yang beragama Islam,
ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Praktekkan. Insya Allah itu akan reda. Kalau sekali belum, berulang-ulang. Yang ketiga, alternatif ketiga adalah maknai kehilangan secara rasional. Saat menghadapi kegagalan, kehilangan, atau perubahan besar, tanyakan pada diri, apa makna di balik ini semua? Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan dunia. Latih diri Anda untuk berpikir jernih. Kadang, kehilangan bukan akhir, tapi pintu baru untuk pertumbuhan. Seorang kenalan saya, justru ia menjadi pengusaha sukses, pengusaha besar saat ia kehilangan pekerjaannya. Ia tidak akan menjadi pengusaha besar bila masih bekerja seperti sebelumnya. Sahabat saya yang lain, dia mendapat ganti istri yang sangat cantik dan solehah setelah sebelumnya ia ditinggal selingkuh oleh istrinya. Sesuatu yang hilang, boleh jadi itu adalah awal kebaikan buat kita. Alternatif langkah keempat, hidup berdasarkan nilai yang Anda pegang. Saat dunia goyah, nilai adalah jangkar. Keberanian, kejujuran, keteguhan, itu bukan sekedar kata-kata, itu arah. Jika Anda hidup sesuai dengan nilai yang Anda yakini, Anda tak akan mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial, ekonomi, atau tren sesaat. Anda tahu kemana arah Anda, dan Anda berjalan dengan kepala tegak. Berpeganglah kepada value kebenaran yang Anda yakini, dan value terbaik menurut saya yang sejalan dengan agama yang kita anut. Alternatif langkah kelima, ucapkan kata lembut pada diri sendiri. Ini sering terlupakan, maka saya mengingatkan ini. Kita cepat marah pada diri sendiri, merasa gagal, tidak cukup baik. Tapi siapa yang akan menyemangati kalau bukan kita sendiri? Berlatihlah berbicara lembut kepada diri sendiri. Tidak untuk memanjakan, tapi untuk menyembuhkan. Mereka yang punya welas asih, loving kindness pada dirinya, justru punya kekuatan besar untuk bangkit lagi. Sapa diri Anda, wahai diriku, apa kabarmu hari ini? Apa yang sedang kau rasakan hari ini? Apa yang bisa kau ceritakan padaku saat ini? Sahabatku, dunia ini tidak akan berhenti berubah. Tantangan akan terus datang. Tapi ingatlah, kedamaian itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dan dengan latihan, dengan kesadaran, dan dengan nilai-nilai yang kokoh, Anda bisa menghadapi kehidupan ini. Bukan sekedar bertahan, tapi bertumbuh. Jadilah manusia yang tenang di tengah badai. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya kokoh. Karena pada akhirnya bukan dunia yang menentukan kualitas hidup kita, tapi cara kita merespon dunia itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Mari kita kembali ke dalam diri kita masing-masing. Bila video ini bermanfaat, silahkan sharingkan ke banyak orang. Mudah-mudahan mereka menjadi lebih tenang menjalani kehidupan, walaupun di luar riuh perkembangan begitu cepat, namun hati damai dan semakin bahagia. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.